Oke, halo hai teman-teman semua, kembali lagi bersama nama aku adalah Muhammad Zelani Sidik, tapi biasa aku udah panggil JJ. Nah, jadi aku adalah yang akan mengisi di channel Galeri Public ini. Nah, jadi perkenalkan dulu sebelumnya, jadi aku adalah seorang fotografi, videografi, dan tentunya editing juga. Tapi aku juga yang gak jago-jago banget gitu ya, aku juga masih baru-baru belajar juga sama buat kalian. Jadi tujuanku bikin channel ini adalah buat apa? Supaya kita itu bisa saling belajar, bertukar ilmu juga. Kita bisa berkembang sama-sama juga di channel ini ya. Nah, jadi video kali ini aku mau ngasih penjelasan sharing-sharing aja sih untuk mengisi video di pertama di channel ini. Yang akan ku sharing di video kali ini adalah alasan kenapa aku pindah dari kamera lama aku itu pakai Canon M3 terus aku coba pindah ke Sony A6000. Nah, tentunya bukan tanpa alasan aku pindah ke situ, dan aku pun juga pakai ini kamera lagi aku pakai Sony A6000-nya, dan aku sekedar sharing aja ke kalian. Jika aku ada salah-salah kata di dalam penyampaianku, kalian bisa beneran di kolom komentar di bawah, karena aku juga masih lagi belajar juga nih ya. Jadi alasan pertama aku ya kenapa aku coba pindah dari Canon M3 ke mirrorless Sony A6000 yang sedang aku pakai ini adalah karena alasan yang pertama itu gimana ya, masalah kebutuhan sih sebenarnya. Itu kan kemarin pas aku masih pakai di Canon M3 itu ya, terutama untuk masalah hal kayak seperti color grading gitu, agak sedikit kesusahan aku gitu loh ya, maksudnya mau nentuin, karena memang sih dia sih dari segi kamera aku dia juga nggak ada fitur C-lock-nya gitu ya, atau kalau dalam Sony itu S-lock gitu kan. Jika kalian mau beli Canon M3 itu sesuai kebutuhan kalian, jika kalian pengen vlog atau bikin review apa gitu kan, bikin video-video yang nggak ada sangkut pautnya sama hal-hal editing, mungkin itu kamera recommended banget gitu kan. Nah, sebenarnya sih yang kamera Sony A6000 ini juga nggak ada fitur S-lock-nya, cuman setidaknya itu fitur flatnya itu bisa kita atur sedemikian rupa, agak sedikit flat dan juga lumayan enak gitu lah ya. Ada sedikit basicnya lah mungkin kalau buat di grading timbang Canon M3 ya. Masalah kebutuhan lagi sih sebenarnya, kalian mau beli kamera buat apa, kalian mau bikin konten buat hal apa gitu kan. Dan juga aku berterima kasih banget nih karena aku kemarin juga beli kamera di kamera_Samarinda gitu. Nanti IG juga ada di deskripsi gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang coba-coba mau beli kamera berseputaran di Kalimantan Timur, kalian bisa langsung aja cus gitu kan ke sana. Karena kemarin itu kan di sana itu juga enaknya itu kan bisa beli langsung, kalian juga bisa tukar tambah jika kalian punya kamera yang mau kalian upgrade. Kemarin aku sih tukar tambah sih, dan bisa dibilang cukup murah juga nambahnya. Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri sih, menurut semasa aku nyari kamera itu di situ cukup lumayan murah budgetnya, dan ya tentunya nggak bikin kantong kalian jebol juga gitu kan, dan pengirimannya pun juga sangat cepat sekali. Baru aku pesan kemarin, hari ini udah nyampe gitu kan. Thank you banget buat Kamera Samarinda. Jadi kalian mau beli, kalian bisa langsung tes saja langsung ke @Kamera Samarinda, cek aja link di deskripsi. Nah, jadi yang bikin aku juga pindah lagi dari Canon M3 ke Sony itu adalah aku nggak senangnya kemarin pakai Canon M3 itu adalah di fokusnya gitu ya. Fokusnya itu ada yang bilang orang fokusnya Canon M3 itu angin-anginan, kadang cepat kadang lambat, tapi selama aku pakai agak susah gitu ya fokusnya. Kalau aku mau ngambil shot-shot yang bisa dibilang ekstrim yang membutuhkan titik fokus yang cepat itu ribet gitulah ya, dan jadinya aku sering miss fokus juga di situ. Terus selama aku dari kemarin aku pakai Sony A6000 gitu kan, terus ku coba, memang sih gokil sih kameranya, dibilang kamera lama iya, cuman hasilnya itu cukup banget buat kalian yang mungkin budgetnya masih ya kayak aku begini kali ya. Nah, jadi kembali lagi juga gitu kan ke faktor kebutuhan juga gitu kan. Nah, jika kalian pengen beli untuk sekedar vlog dan kalian cuma editing biasa, kalian gak main color grading, gak main tentang warna-warnaan gitu mungkin ya, maaf bahasa aku biasa ya, karena aku juga masih baru pemula banget. Mungkin kalian masih bisa gitu kan ya pakai Canon M3, cuman ya nggak tahu sih, mungkin jika kalian mungkin ada yang ngerasa enak pakai Canon M3 kan bisa komen aja di bawah ya. Terus itu yang selanjutnya kenapa aku coba pindah lagi dari Canon M3 ke Sony A6000 atau tepatnya kamera Sony adalah karena faktor low light mungkin ya. Aku tuh senang banget itu main-main kamera-kamera yang diminim cahaya gitu kan. Jadi
kalau menurutku ya, aku pakai Canon M3 itu kurang gitu loh. Maksudnya di segi low light-nya itu noise-nya masih nggak bisa nge-cover dia. Ya sebenarnya sama A6000 pun juga beda-beda dikit aja sih. Maksudnya lebih bisa nge-cover gitu ya Sony noise-nya. Karena harganya pun juga apa ya, nggak beda jauh. Cuman kalau memang dibilang masalah apa ya, masalah noise, aku sih lebih recommended ke Sony. Dia noise-nya lebih bisa nge-cover. Kayak aku record dengan eksekusi ruangan kayak gini. Kemarin pas aku pakai Canon M3 di penerangan yang lampu yang sama dan dengan di setup yang sama, aku tuh membutuhkan ISO sampai 800. Iya, 800 baru bisa dapatin lightning cahaya yang bisa nge-cover begini. Dan aku coba di Sony A6000, aku cuma dipakai di ISO 400 dan aku udah bisa dapat cahaya begini dengan lensa kit yang sama, dengan bukaan yang sama gitu kan. Bisa lebih enak aja gitu lah ya gambarnya dilihat kalau pakai Sony menurutku sih ya. Cuman jika kalian mungkin ada pro di Canon, ya aku juga masih pemula banget, masih juga belajar juga. Nah, mungkin segitu aja kali ya tips yang akan kuberikan di video untuk mengisi tutorial di video kali ini. Please ya tekan like, comment, dan subscribe supaya channel bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan jika ada saran-saran yang mau tanyakan, kalian bisa juga komen aja di bawah. Jika ada video-video yang mau kalian request, mungkin kalian bisa juga komennya di bawah. Nah, nanti aku akan bikin ya video-video seputar fotografi, videografi, dan editing juga. Semoga bisa membantu kalian juga dan bisa menambah wawasan kalian juga. Karena aku bikin channel ini juga tujuannya buat edukasi, buat sharing ke kalian. Sebenarnya aku juga bukan orang yang pro-pro, enggak, bahkan aku juga masih newbie. Cuman aku pengen sharing apa yang udah aku pelajarin ke kalian supaya kita bisa sama-sama nambah ilmu bareng di channel ini. Nah, mungkin sekian dulu kali dari video kali ini. See you bye and next video.